Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haryono akan berbagi dengan Bapak Ibu tentang bagaimana cara membuat Google Classroom, mulai dari membuat kelas, memberikan materi dan tugas, dan memberikan nilai. Google Classroom ini adalah aplikasi yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Dan aplikasi ini bagi kami, karena kami sudah menggunakan selama 1 semester ini, aplikasi ini sangat membantu kami di dalam pembelajaran BDR selama COVID-19 ini. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama adalah kita masuk di browser. Jadi saya gunakan Chrome. Kemudian kita ketikkan classroom.google.com, kemudian enter. Kita tunggu Bapak Ibu. Ketika kita baru memulai masuk di Classroom, maka kita diminta untuk memasukkan akun Gmail, karena salah satu syarat untuk bisa mengakses Classroom adalah kita harus memiliki email, yaitu Gmail. Oke, jadi saya pilih email saya, kemudian masukkan password berikut. Jadi kita tunggu. Ini adalah tampilan dari Classroom. Karena saya sudah menggunakan ini selama 1 semester, maka ini sudah ada siswanya di dalam, sudah ada kelasnya. Untuk Bapak Ibu yang baru, jadi untuk membuat kelas ada tanda tambah di sebelah kanan, kita klik saja, kemudian buat kelas. Kemudian ini adalah persetujuan kita, jadi centang saja ini, kemudian lanjutkan. Di sini ada beberapa yang harus kita isi. Buat kelas, umpamakan saya buat kelas 12 IPA. Nah, bisa juga 12 IPA 1, 12 IPS. Kemudian bagian ini bisa kita masukkan informasi tentang semester ganjil 2020-2021. Kemudian mata pelajarannya, jadi kita isi mata pelajarannya. Fisika, ini ruangan, bisa kita ini sifatnya opsional, jadi bisa kita tidak isi. Oke, buat. Jadi kita tunggu Bapak Ibu. Inilah kelas yang sudah dibuat. Jadi temanya ini bisa Bapak Ibu ganti dengan cara mengupload foto. Jadi yang pertama, bagaimana siswa nanti bergabung di kelas kita. Jadi untuk siswa yang akan bergabung di kelas kita, maka ada kode kelas. Kode kelas inilah yang akan kita berikan kepada siswa kita. Kode kelas inilah yang akan kita berikan kepada siswa kita. Oke, jadi saya akan tunjukkan bagaimana siswa mengakses kelas kita. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, tadi kita sudah buat kelas. Kita buat kelas 12 IPA. Kemudian ini saya sudah masuk di akun siswa, karena kita akan mempelajari bagaimana cara siswa masuk ke dalam kelas kita. Oke, tadi saya sampaikan bahwa di
kelas 12 IPA ini memiliki kode kelas. Jadi kode kelas ini berfungsi untuk siswa masuk nanti di dalam kelas kita. Jadi kode kelas ini kita share ke siswa kita untuk bisa bergabung ke dalam kelas kita. Oke, sekarang kita masuk di akun siswa. Ini saya sudah buka akun siswa. Jadi untuk akun siswa kita klik tanda tambah untuk mau bergabung di dalam kelas. Jadi saya klik tanda tambah. Kemudian pilih gabung ke kelas. Nah, kode yang tadi kita masukkan kodenya. Jadi ini saya copy saja. Nah, setelah kita masukkan kodenya, jadi kita tunggu. Nah, siswa tadi sudah masuk ke dalam kelas kita. Jadi kita cek di tampilan guru. Jadi ini tampilan guru. Kita masuk di anggota. Maka sudah ada siswa kita yang bergabung atas nama Faika. Ini yang bergabung tadi dengan memasukkan kode kelas. Oke, sekarang selanjutnya bagaimana memberikan tugas kepada siswa kita, ataukah memberikan bahan ajar kepada peserta didik kita. Yang pertama, kita masuk di tab tugas kelas. Jadi klik tugas kelas, kemudian buat. Oh ya, sebelum kita buat tugas, kita tambahkan memang topik. Umpamakan dalam satu semester ini kita mengajar beberapa bab, maka bisa kita tambah topik. Nah, contohnya seperti ini. Jadi masuk tadi dibuat, kemudian dipilih topik. Saya ketikkan umpamakan bab 1. Tambahkan. Kemudian kita buat lagi, tambah topik lagi, bab 2. Tambahkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengajar 5 bab, jadi kita buat di sini 5 bab. Sehingga muncul di samping kiri bab 1 dengan bab 2. Ya, jadi ini bisa kita pindahkan, geser, umpamakan bab 1 kita mau di bawah, bab 2 di atas. Jadi ini bisa kita. Oke, Bapak Ibu, kita akan memberikan materi dan tugas kepada peserta didik kita yang ada di kelas 12 IPA. Jadi bagaimana caranya men-share materi ke peserta didik kita. Jadi klik buat, kemudian pilih materi. Setelah itu kita berikan judul, umpamakan keseimbangan benda tegar. Kemudian deskripsinya ini bisa diisi, bisa juga tidak. Deskripsi ini adalah petunjuk dari materi yang kita berikan ke peserta didik kita. Umpamakan deskripsinya adalah pelajari materi yang Bapak share. Kemudian kita tambahkan materi. Materinya ini bisa kita ambil dari Google Drive, bisa juga kita ambil dari file yang ada di komputer kita, dan bisa juga kita ambil dari YouTube. Oke, jadi saya ambil dari file yang ada di komputer saya. Jadi pilih dari perangkat, kemudian saya pilih keseimbangan dan dinamika rotasi. Kemudian kita upload
materinya. Kita tunggu beberapa saat. Ini kecepatan uploadnya tergantung dari jaringan kita, Bapak Ibu. Ya, ini sudah masuk di tugas siswa. Kemudian kita tambahkan lagi. Umpamakan saya ingin masukkan video pembelajaran, jadi saya sisa pilih YouTube. Kemudian kita pilih, bisa jadi ada dua cara penelusuran video. Kita masukkan nama filenya, video apa yang akan kita cari, kemudian atau kita langsung pastekan URL di sini. Jadi caranya, karena ini saya sudah buka YouTube, jadi saya kopikan saja URL ini, kemudian saya masukkan, saya tempelkan di sini. Kemudian akan muncul seperti ini. Langsung video yang kita cari langsung muncul, kemudian tambahkan. Nah, jadi inilah cara untuk share materi. Bisa kita tambahkan lagi materinya. Ini tak terbatas untuk menambahkan materinya. Kemudian kita posting, ataukah kalau kita mau langsung anak-anak menerima postingan kita. Tetapi kalau misalnya kita mau menjadwalkan, umpamakan besok baru mata pelajaran kita, maka bisa kita jadwalkan. Oke, maaf, sebelum kita posting, kita isi dulu topiknya. Nah, ini topik tadi kita umpamakan topiknya kita buat, kita masukkan di dalam bab 1. Setelah itu kita pilih, ini kelasnya, oke, sudah benar kelasnya, kelas 12 IPA. Kemudian kita klik semua siswa yang ada di kelas 12 IPA. Oke, sekarang kita posting. Jadi tugas yang tadi kita buat sudah terposting. Oke, sekarang kita lihat bagaimana di tampilan siswa. Jadi saya masuk lagi di tampilan siswa. Kita masuk di kelasnya, kelas 12 IPA. Ini sudah muncul di tugas kelas. Ini sudah muncul tugas yang kita share tadi di halaman siswa. Tugas bab 1, keseimbangan benda tegar. Kalau ini saya klik, maka siswa sudah bisa mempelajari materi yang kita share tadi. Oke, Bapak Ibu, bagaimana caranya memberikan tugas ke siswa? Karena kita tadi sudah share materi ke siswa tentang keseimbangan benda tegar, maka kita akan memberikan tugas yang berkaitan dengan materi tadi. Jadi caranya kita buat dulu soal di Word. Jadi bisa kita buat soal di Word, bisa juga kita buat soal di Google Form. Oke, jadi ini saya contohkan saja untuk membuat soal di Word. Ini saya buat soal esai, jadi 2 nomor saja. Oke, ini anggap sudah jadi soalnya. Nah, kita create. Kemudian kita pilih assignment. Kemudian judulnya adalah tugas 1, keseimbangan benda tegar. Oke, jadi instruksinya kerjakan soal di bawah ini. Nah, kemudian kita pilih tadi file soalnya.
Ya, jadi kita pilih file soalnya. Jadi ini saya pilih file. Jadi kalau kita menyimpan soal di Google Drive, kita pilih Drive. Nah, kemudian kita pilih file. Kemudian select file from your device. Ya. Nah, saya simpan di dokumen tadi. Nah, ini ada tugas 1, open, kemudian upload. Ya, soalnya sudah terkirim. Sisa kita pilih untuk siapa. Jadi soal ini untuk siapa? Apakah khusus untuk kelas IPA, kelas 11 IPA maupun kelas 10 IPA. Jadi saya pilih dulu kelas 12 IPA. Kemudian poinnya saya gunakan 100. Kita atur jadwal. Ya, tanggal berapa kita akan berikan? Apakah dia untuk tanggal batas? Ya, batas pengumpulan. Pemakan kita berikan waktu 2 hari. Berarti kita berikan waktu sampai tanggal 15. Jam kita berikan batas pengumpulan sampai jam 11.59 malam. Ya, oke. Kemudian topik ini saya masukkan di bab 1. Ya, bab 1. Oke, sekarang kita kirimkan tugas ini ke siswa. Oke, Bapak Ibu, kita masuk di siswa dulu, di classroom siswa. Kita lihat tugasnya. Nah, ini sudah masuk di link siswa. Nah, jadi siswa nanti akan membuat tugas. Jadi siswa nanti akan membuat tugas dengan menulis jawaban. Jadi apakah dia buat di komputer jawabannya di Word ataupun mereka tulis tangan. Jadi teknik saya ketika mereka siswa kita tulis tangan, maka kita minta kepada siswa untuk share materinya, untuk membuat tugasnya tadi yang sudah ditulis tangan dalam bentuk PDF. Ya, jadi ini bisa dilakukan dengan menggunakan Android. Ya, oke, nah, kita tambah dan buat. Anggap ini sudah selesai. Pemakan siswa sudah buat tugasnya. Jadi ini ada satu tugas siswa. Jadi dia buat seperti ini ya, tugasnya. Nah, oke. Nah, sekarang kita siswa sudah menyerah akan upload tugasnya. Pilih file, pilih dari perangkat ya. Oke, open, upload. Setelah terupload, jangan lupa di siswa ya, kita sampaikan ke siswa untuk serahkan. Jadi ini jadi untuk siswa, jadi jangan lupa klik serahkan. Jadi serahkan. Oke, setelah siswa mengerjakan dan menyerahkan tugasnya, kita lihat di halaman guru. Kita lihat di halaman guru. Tugas pertama keseimbangan benda tegar. View assignment. Jadi ini kelihatan bahwa ada satu siswa yang sudah menyerahkan tugasnya. Jadi view assignment. Nah, ini di sini belum ada nilainya, jadi bisa kita buka tugasnya, kemudian kita periksa. Karena ini essay, jadi kita periksa. Umpamakan saya berikan nilai 90. Ya, kita berikan nilai 90. Kemudian kita
diserahkan kembali ke siswa. Nah, ini bisa kita berikan komen ke tugas dari siswa, umpamakan tugasnya sudah bagus, kemudian kirim. Nah, setelah kita menilai tugas siswa, kita bisa lihat di kelas, umpamakan di kelas IPA 12 IPA, grade-nya ini kelihatan bahwa Pak Ika untuk tugas pertama mendapatkan nilai 90. Oke, saya kira itu Bapak Ibu tutorial untuk di classroom ini, mulai dari membuat kelas, kemudian siswa bergabung di kelas, kemudian memberikan materi, memberikan tugas, dan memeriksa tugas dari siswa. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.